الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang buat salat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Allah mengumpulkan kita lagi di musyawarah kita yang tercinta ini guna untuk mempelajari qala Allah qala Rasul, mempelajari sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu tentang salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah." Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Wa idza salahat salahal a'malu kulluh. Apabila salatnya itu baik, maka seluruh amalnya baik. Wa idza fasadat fasadal a'mal kulluh. Dan apabila amal salatnya ini buruk, rusak, maka amal-amal yang lain itu akan menjadi rusak. Nah, disinilah kita pentingnya mempelajari salat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Artinya segala sesuatu gerak-gerik dan perkataan itu haruslah berdasarkan dalil dan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja ketika kita mempelajari salat, tentang tata caranya dan bagaimana qaul atau perkataan-perkataan di dalam salat itu, tidak lain tujuannya adalah supaya salat kita itu betul-betul baik. Salat kita betul-betul berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar salat saja, tidak hanya sekedar gugur kewajiban, yang penting sudah salat, tidak seperti itu. Dan bahkan salat merupakan wasilah utama seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama rahimahullah ta'ala telah membahasnya secara lebar, secara meluas di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya adalah sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kitab yang di dalamnya dijelaskan tentang aqwal dan af'al, perkataan dan perbuatan atau amalan yang dilakukan ketika salat, yang penuh dengan dalil dan juga pendapat dari beliau rahimahullahu ta'ala. Dan kitab yang kita pegang sekarang ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, ya. Sudah kita pernah bahas di awal, ya, tapi tidak semua, karena ada beberapa hal yang tidak perlu kita bahas, terutama muqaddimahnya, dan berikut juga perkataan-perkataan para ulama tentang manhaj dan seterusnya. Maka lebih spesifiknya adalah kita itu langsung membahas kepada pokok daripada pembahasan ini dari mulai
Kemarin kita terakhir sampai pada halaman 177, yaitu dihapuskannya, mansuhnya kewajiban membaca Fatihah di belakang imam pada sholat jahriyah. Nah, adapun sebelumnya nanti para jamaah bisa membacanya. Sekiranya ada yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan ke saya. Ya, dan alhamdulillah saya, Pak Arif, ya, ada di grup WhatsApp Sahabat Sunnah yang sudah lama kita bangun. 5 tahun ada enggak? Lebih. Nah, di situ saya ada. Silakan jika mau bertanya, insyaallah taala jika saya bisa menjawab akan saya jawab. Kalau tidak bisa, pertama saya cari keterangannya dari para ulama. Yang kedua, jika tidak ada, wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin azanallahu ya. Kita melanjutkan dari halaman 175 dulu, yaitu dihapuskannya, mansuhnya kewajiban membaca Al-Fatihah di belakang imam pada saat sholat jahriyah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam ditetapkan agar diikuti. Oleh karenanya mungkin aku harusnya untuk pasang Apa ya? Ininya. apa namanya, selipan atau tentang HP ini supaya nggak ada. Para ulama rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya keadaan makmum terhadap imam itu ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama musabaqah, yaitu mendahului imam. Jadi makmum Allahu Akbar duluan, barulah imam Allahu Akbar. Ini musabaqah namanya, mendahului imam. Dan ini hukumnya haram dan hukumnya si makmum tersebut batal sholat. Ya, batal sholat. Kemudian yang kedua, muwafaqah. Muwafaqah ini makmum menyamai, membarengi daripada gerak-geriknya imam. Makanya seorang imam itu haruslah paham tentang fikih imamah. Jadi ketika seorang misalkan sudah hafal juz 30 atau 30 juz, maka yang perlu dia pelajari adalah tentang imamah, menjadi seorang imam. Maka untuk beralih antara satu gerak ke gerak yang lain itu ditandai dengan takbirat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tentu saja gerak imam itu harus mendahului daripada makmum. Bergerak dulu, kemudian barulah takbir pada hal-hal tertentu. Nah, keadaan imam muwafaqah ini mencocoki atau menyamai, membersamai keadaan daripada imam ini, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kemudian keadaan yang 3 itu mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti imam. Dan itu adalah yang dimaksud dari hadis ini, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam di dalam sholat itu adalah untuk diikuti. Mengikuti bagaimana mutaba'ah maksudnya adalah imam gerak dulu, barulah makmum bergerak. Nah, ini hukumnya wajib. Mutaba'ah itu hukumnya wajib. Dan bagaimana dengan Al-Fatihah?
Semula beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan para makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam pada sholat jahriyah yang bacaannya keras. Ya, mulai dari maghrib, isya dan subuh. Ya, makmum boleh membaca dengan keras. Di mana pada waktu sholat subuh beliau membaca Al-Fatihah lantas merasa berat melafadzkan dan mengeraskan bacaan beliau. Ketika sholat usai beliau bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, qulna na'am, hadza ya Rasulullah. Qala la taf'alu illa an yaqra'a ahadukum bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Sepertinya kalian membaca surat di belakang imam kalian. Kemudian mereka menjawab benar dengan bacaan yang tepat, wahai Rasulullah, cepat, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, jangan kalian lakukan itu, ya. Kecuali salah seorang di antara kalian membaca surat Al-Fatihah, sebab tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Iya. Yang artinya bahwasanya membaca bacaan entah itu Fatihah atau surat-surat pendek di belakang imam itu pada dasarnya boleh. Cuman dalam hadis ini yang tidak dibolehkan adalah membaca dengan jahar, dengan keras. Kenapa demikian? Karena imam sedang membaca dengan keras. Nah, sehingga dengan bacaan keras tersebut mengganggu imam, sehingga nanti makmum yang di belakang itu bisa jadi bingung. Ini yang harus ini bacaannya imam atau bacaannya makmum. Dan itu ternyata kita menemui hal seperti itu, ya. Jadi ada dua istilahnya itu apa? Ada dua jamaah. Ya, ada dua jamaah. Misalkan kita sholat pertama tapi masbuk. Kemudian kita mendengar ada jamaah satu lagi di belakang kita. Nah, ternyata antara kita menjadi makmum masbuk, yang kemudian juga ada orang yang biasanya menepuk pundak kemudian dia ke belakang. Kemudian juga takbirnya orang yang jamaah kedua itu hampir sama. Dan itu pernah saya alami seperti itu. Akhirnya apa? Ya, ternyata saya mengikuti gerak-gerik daripada jamaah yang kedua. Nah, seperti itu terjadi. Makanya Nabi SAW melarang kita, yaitu makmum itu, membaca jahar ketika masih di dalam jamaah. Kemudian beliau SAW melarang karena mereka membaca bacaan apapun pada sholat jahriyah, di mana ketika selesai melaksanakan sholat yang di situ beliau membaca dengan bacaan yang keras, ya, beliau bersabda, hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan? Faqala rajulun na'am ya ana ya Rasulullah. Faqala inni aqul mali unazir. Apakah tadi ada yang ikut membaca bersamaku? Seorang laki-laki berkata, iya, akulah orang yang Rasulullah. Beliau bersabda, aku mengatakan, kenapa aku diusik oleh bacaan kalian? Artinya supaya kita betul-betul mendengarkan daripada bacaannya imam. Itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan pada kalian itu Al-Qur'an, fastami'u, maka menyimaklah. Dalam bahasa Arab, kata istama'a dengan sami'a itu beda. Kalau sami'a itu mendengar saja. Kalau istama'a itu mendengar, menyimak, memahami. Ya,
mendengar, menyimak dan memahami. Makanya memakai kata fastami'u. Nah. Lantas orang-orang pun berhenti membaca bersama Rasulullah, yaitu pada salat yang di situ beliau membaca dengan keras atau jahar. Hal itu mereka lakukan ketika mereka mendengar ucapan Rasulullah SAW tersebut. Selanjutnya mereka pun membaca dalam hati dengan sir pada salat yang imam tidak membaca dengan keras. Keadaan makmum yang membaca Fatihah, Fatihah, yaitu yang pertama, makmum itu membaca Fatihah setelah imam membaca Fatihah, itu yang pertama. Ya. Biasanya apa? Sang imam ketika membaca surat pendek, barulah makmum membaca Fatihah. Itu keadaan yang pertama. Dan keadaan yang kedua, ya, makmum sama sekali tidak membaca Fatihah pada jahar, yaitu pada rakaat pertama dan kedua. Keadaan yang ketiga, bahwasanya sang makmum itu membaca Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Nah, bagaimana dengan sholat subuh dan sholat Jumat? Maka kembali kepada keadaan yang pertama, yaitu mereka membacanya setelah imam membaca Fatihah. Nah, itu keadaan makmum membaca Fatihah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan dia untuk menyimak bacaan sebagai bentuk kesempurnaan bermakmum. Beliau bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu." Sesungguhnya imam ditetapkan agar diikuti. Ya, tadi berarti keadaan makmum itu adalah keadaan yang kedua, yaitu ketiga yaitu mengikuti imam. Imam bergerak dulu, barulah kemudian makmum bergerak. Nah, syahidnya mana? Fa idza kabbara fakabbiru. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Berarti imam dulu baru makmum. Wa idza qara'a fa'ansitu, dan jika ia membaca maka diamlah untuk menyimak. Sehingga ya, para ulama menjelaskan beristidlal, mengambil dalil daripada hadis ini, maka makmum tidak mengapa dia tidak membaca Fatihah. Ya. Bahkan misalkan 4 rakaat salat Isya, ya, itu dia tidak membaca Fatihah dari awal sampai akhir, tidak mengapa. Kenapa? Berdalil dengan hadis ini, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya. Sesungguhnya imam ditetapkan agar diikuti. Sehingga apa? Seluruh sholat mulai dari awal sampai akhir itu semua ditanggung imam. Makanya tadi di awal saya jelaskan bahwasanya ketika sudah menghafal misalkan 30 juz atau juz 30, maka yang perlu dipelajari adalah tentang imam. Bagaimana dia mengetahui fikihnya imam. Makanya menjadi imam itu berat. Sehingga kadang, ya, ini terjadi, ya, yang saya alami juga. Di situ kita ada beberapa ikhwan yang di situ dia juga sudah hafal beberapa juz dari Al-Quran. Ada saya juga di situ. Nah, kemudian setelah iqamah kita nggak ada yang maju di situ, termasuk saya. Saya tanya, antum pengen jadi makmum kan? Iya, sama seperti saya. Karena apa? Beratnya jadi imam. Berat jadi imam. Seluruh gerak-gerik daripada makmum itu ditanggung oleh imam. Kemudian sebagaimana beliau juga menjadikan mendengarkan bacaan imam cukup bagi makmum sehingga tidak perlu membaca Al-Fatihah dan surat lain di belakangnya. Ini
Beliau bersabda, "Maka lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'ah." Barang siapa yang salat mengikuti imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga. Bacaannya juga. Makanya boleh bagi makmum itu untuk tidak membaca apapun, cukup mengikuti daripada imam. Itu juga sama ketika orang mu'alaf baru masuk Islam, kan dia nggak paham itu hijaiyah, Fatihah dan sebagainya. Kan ada tetap kewajiban bagi dia itu untuk sholat. Nah kalau tidak tahu bacaannya, sementara dia berkewajiban untuk sholat, apa bacaannya? Bukan bacaan sholat, tapi dia membaca subhanallah, wallahu alhamdulillah, Allahu akbar dari awal sampai akhir. Nah itu yang perlu sekali, yang pertama kali yang harus dipelajari oleh seorang mu'alaf di situ. Kalau toh dia tidak baca juga nggak apa-apa, karena apa? Sudah ditanggung imam. Dan ini pada sholat jariyah itu adalah sholat yang bacaannya dikeras-keraskan. Kemudian sebab yang selanjutnya adalah wajibnya membaca Al-Fatihah pada sholat sirriyah, ya, yaitu pada zuhur dan asar. Dalam sholat sirriyah yang bacaannya dengan suara tidak terdengar, beliau sallallahu alaihi wasallam telah merestui, ya, memberikan takrir bagi mereka yang untuk membaca Al-Fatihah dan surat lain. Nah ini pendapat yang ketiga tadi. Ya, pendapat yang ketiga tadi. Kalau yang pertama tadi kan apa? Bacanya setelah imam membaca Al-Fatihah. Ya kan? Yang ketiga sama sekali. Yang kedua sama sekali. Yang ketiga adalah ini tadi, ya. Jabir berkata, "Kunna naqra'u fil dhuhri wal 'asri khalfal imami fi ar-rak'atain al-ulayaini bi Fatihatil Kitab wa suratin wa fil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab." Dulu kami membaca Al-Fatihah dan surat lainnya pada rakaat pertama salat zuhur, ya, dan asar di belakang imam. Sedang pada 2 rakaat terakhir hanya membaca Al-Fatihah. Tetapi usahakan, ya, durasinya sama. Jangan ketika rakaat pertama itu lama banget, ya, mungkin 5 menit. Kemudian rakaat kedua cuma 2 menit, 3 dan 4 1 menit. Bukankah di dalam dalil yang lain Nabi SAW itu sama, ketika berdiri sama, ketika rukuk sama, ya tidak sama, sujud sama. Jangan dibedakan. Kalau pas rakaat ketiga dan keempat itu kemudian apa? Cepat. Nah, dan itu pernah saya lihat seperti itu. Jadi ketika dia imam itu lama banget. Seperti itu. Tapi ketika dia sholat sendiri, masya Allah, cepat sekali. Ya kita nggak perlu. Mungkin pada waktu itu saya tidak bisa suudzon dan husnudzon juga nggak bisa. Karena masalah hati itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kok cepat gitu. Kalau jadi imam itu agak lama, tapi kok jadi ketika sholat sendiri kok cepat banget gitu. Jangankan gerakannya, takbiratul ihram saja, mengangkat tangan aja kayak males-malesan. Kalau antum pernah melihat teman-teman kita itu ketika takbiratul ihram seperti ini, jadi lurus dengan dadanya. Ya. Ini saya tanya kepada mahasiswa itu nggak ada yang tahu dalilnya itu. Seluruh ulama mazhab itu semuanya sepakat mengangkat tangan itu adalah sejajar dengan pertama dengan pundak, ya kan? Kemudian yang kedua adalah dengan telinga. Nah, saya tanya, pernah sekali ketemu dengan salah seorang yang sholatnya begini, Pak, sejajar dengan dada. Akhi, tolong saya kasih dalilnya, antum takbiratul ihram itu mengangkat tangan sampai dada itu mana dalilnya? Dia macam itu. Kalau itu
sejajar dengan pundak, kemudian yang kedua adalah dengan telinga. Itu jumhur ulama, ittifaq ulama. Nah, sedangkan pada 2 rakaat terakhir hanya membaca Al-Fatihah. Pernah beliau mengingkari hal itu karena mengacaukan konsentrasi beliau. Itu terjadi ketika beliau selesai mengimami para sahabat beliau sholat zuhur, lalu beliau bersabda, ayyukum qara'a khalfi sabbih isma rabbikal a'la, faqala rajulun ana wa lam urid bidzalika biha illa al-khair, faqala qad 'alimtu anna ba'dakum khalajaniha. Siapa di antara kalian yang membaca sabbih isma rabbikal a'la di belakang tadi? Artinya ketika dia membaca, Rasulullah SAW sebagai imam itu saja mendengar. Nah, itu mengganggu beliau. Nah, sebaiknya bagaimana sebagai makmum dalam hadis ini? Ya, dia menjawab, akulah orangnya dan aku hanya bermaksud baik. Makanya apa? Ya, Ibnu Abbas mengatakan, kam muridin bil khairi lam yusibah. Banyak sekali orang yang bermaksud menginginkan kebaikan dari syariat Islam, tapi mereka tidak mendapatkan. Kenapa? Karena hanya niat baik saja. Niat baik saja. Niat baik saja itu cukup atau tidak? Tentu saja tidak cukup. Haruslah dengan mengikuti syariat yang beliau bawa, sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, aku sudah mengetahui bahwa ada seorang yang telah mengganggu konsentrasiku dengan surat tersebut. Maka apa? Ketika sang imam membaca, maka makmum diam, tidak membaca apapun. Dalam hadis yang lain, kanu yaqra'una khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fayajharuna bihi, faqala khalaqtum 'alayya al-Qur'ana. Mereka pernah membaca di belakang Nabi SAW, lalu mereka membacanya dengan keras. Maka beliau bersabda, kalian telah mengacaukan Al-Quran yang aku baca. Sehingga makmum yang lain juga akan bingung, ini bacaannya imam atau yang lain gitu. Makanya yang lebih afdal adalah mendengarkan. Nabi SAW juga bersabda, innal musalliya yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi bihi wa la yajhar ba'duhum 'ala ba'din bil Qur'an. Sesungguhnya orang yang salat itu sedang bermunajat dengan Rabb-Nya. Oleh karena itu, as-salatu sillatun bainal 'abdi wa rabbih. Salat itu adalah penghubung antara Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang khaliq. Karena itu hendaklah ia memperhatikan dengan apa yang dia bermunajat kepadanya, dan janganlah sebagian kamu membaca Al-Quran dengan keras terhadap sebagian yang lain sehingga membuatnya terganggu. Hadis riwayat Malik dan Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Faedah di antara ulama yang berpendapat disyariatkannya membaca Al-Fatihah di belakang imam pada salat sirriyah dan bukan jahriyah adalah Al-Imam Asy-Syafi'i pada pendapat lamanya. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam kita itu punya 2 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu disebut dengan qaul qadim, itu ketika beliau di Irak, ya, sampai tahun 1199 Hijriah. Kemudian di akhir tahun 199 Hijriah beliau hijrah ke Mesir sampai wafat beliau yaitu pada tahun 204 Hijriah. Pendapat-pendapat beliau yang berada di Irak itu disebut dengan qaul qadim, pendapat beliau yang lama. Nah, adapun ketika beliau rahimahullah ta'ala berada di Mesir, itu disebut dengan qaul jadid, yaitu pendapat beliau yang baru. Tetapi beliau itu adalah seorang imam besar, seorang alim. Maka ketika beliau akan pindah ke Mesir, ya, beliau mempelajari fikihnya
Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah ta'ala. Yang waktu itu orang-orang Mesir itu masih berpendapat dengan pendapatnya Al-Laits bin Sa'ad. Nah kemudian datanglah Al-Imam Asy-Syafi'i pada tahun 199 Hijriah itu ke Mesir, kemudian mempelajari daripada fikihnya Al-Laits bin Sa'ad, dan kemudian barulah setelah itu baru beliau itu berfatwa. Nah ini yang harus dimiliki oleh seorang yang akan berdakwah di suatu daerah. Dia harus mengetahui medan dakwah. Jangan sampai nanti pendapat-pendapatnya itu bertentangan dengan imam atau syekh atau kiai atau ajengan atau ustadz di suatu daerah, sehingga nanti akan membuat gaduh. Kemudian Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, murid Abu Hanifah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini pernah bertemu dengan muridnya Al-Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan bahkan dengan syafaatnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani inilah ya Al-Imam Asy-Syafi'i yang ketika itu ya beliau itu ditangkap dan di istilah kita diborgol pada zamannya Khalifah Harun Ar-Rasyid, masalah Alawiyun, yaitu masalah keturunannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah ketika beliau rahimahullah ta'ala berdialog dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengatakan bahwasanya dia adalah Ahlul Bait, karena satu-satunya imam yang empat itu yang jelas Quraisy, dari suku Quraisy itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Dan juga dengan kecerdasannya dalam beliau berbicara, akhirnya apa? Allah membebaskan Imam Asy-Syafi'i yang waktu itu menjadi tawanan atau menjadi istilahnya kita itu ya tahanan lah daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid, itu dibebaskan dengan syafaatnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani selama 3 tahun ya. Kemudian terjadilah perdebatan, diskusi. Makanya kadang antara guru dan murid itu ya, kemungkinan tidak satu kata, berbeda pendapat. Nah itu dalam takaran ilmiah itu sudah biasa seorang talibul ilm itu mendebat gurunya kalau memang tidak sesuai supaya mendapatkan kebenaran, itu sudah terbiasa. Nah, murid Imam Abu Hanifah dalam sebuah riwayat darinya yang dipilih oleh Syekh Ali Al-Qari sebagai tokoh ulama mazhab Hanafi. Ini juga merupakan pendapat Al-Imam Az-Zuhri, Al-Imam Malik, Imam Ibnu Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal, sejumlah ulama di kalangan ahli hadis dan lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga memilih pendapat ini. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi 'asyri amsalihha. La aqulu alif lam harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Hadis ini masyhur. Hadis ini masyhur dan kita sudah paham tentang hadis ini. Dan biasanya ini hadis-hadis yang semacam ini, hadis ini keluar pada waktu Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, untuk penyemangat bagi kaum muslimin supaya mengkhatamkan Al-Quran. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia mendapat satu kebaikan karenanya dan satu kebaikan setara dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif lam satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Sudah 30 kebaikan. Apalagi kalau kita sudah misalkan satu hari khatam 1 juz, masya Allah, banyak sekali kebaikan. Selanjutnya ucapan amin, dan imam mengucapkannya dengan keras, yaitu jahar. Selanjutnya jika kita selesai membaca Al-Fatihah, Nabi SAW mengucapkan amin dengan suara yang keras, jahar dan panjang. Beliau memerintahkan para makmum
mengucapkan amin sesaat setelah imam mengucapkan amin seraya bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin." Fa innal malaikata taqulu amin wa innal imama yaqulu amin. Wa fi lafdhin akhar idza ammana al-imamu fa aminu. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Wa fi lafdhin akhar idza qala ahadukum fi sholati amin wal malaikatu fis samai amin fa wafaqa ahaduhum al-akhar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jika imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Sebab malaikat mengucapkan amin dan imam juga mengucapkan amin. Dalam redaksi yang lain, jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah pula amin. Siapa yang mengucapkan ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin para malaikat. Dalam redaksi lain, jika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin dalam sholat, sedangkan di langit para malaikat juga mengucapkan amin, lantas ucapan itu bertepatan antara satu dengan yang lainnya, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hanya sekadar membaca amin, dosanya itu dihapus. Tapi dalam melafazkan juga dengan salah. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat tinggi, bahasa yang kosakatanya banyak sekali. Sehingga kalau kita salah dalam melafazkan, salah dalam segi arti juga. Makanya at-ta'min, kata amin itu di dalam bahasa Arab ada 3. Ya. Pertama, alifnya panjang. Amin. Itu artinya orang yang beriman. Dalilnya mana? Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang kedua, yang panjang itu adalah mimnya. Amin. Itu maknanya keamanan. Makanya saya di pondok saya mengajar itu aminul maktabah, penanggung jawab keamanan daripada perpustakaan. Nah, amin dalam pembahasan kita ini adalah yang ketiga, yaitu alifnya panjang, mimnya juga panjang. Amin, sama. Maknanya apa? Semoga Allah mengabulkan. Itulah pentingnya kita itu mempelajari bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bukan pengantar teroris, seperti yang pernah dikatakan oleh pembesar ya, di negara kita. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan faqulu amin yujibukum. Maka ucapkanlah amin, niscaya Allah akan mengabulkan permohonan kalian. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga biasa bersabda, ma hasadtukum al-yahudu ala syai'in ma hasadtukum ala salam wa ta'mini khalfal imam. Tidaklah muncul rasa iri orang-orang Yahudi terhadap kalian pada sesuatu melebihi rasa iri mereka terhadap kalian karena ucapan salam dan ucapan amin di belakang imam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun qaulan mir rabbir rahim." Salam itu adalah ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah sekalian, kita itu sudah cukup dari segala sesuatu. Kita nggak perlu ketika bertemu dengan sesama muslim ya saya katakan, mengatakan halo, hai, selamat pagi dan seterusnya. Itu kurang berbobot. Dan Islam sudah memberikan itu yang lebih baik dari itu, yaitu dengan salam. Salamun qaulan min rabbik. Salam itu adalah dari Allah. Antum bayangkan, dalam satu salam itu terdapat 3 komponen kebaikan. Pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah. 3 ini terdapat dalam satu kalimat. Apa ada salam
selain agama yang lebih bagus dari agama kita. Itu sudah mencukupi. Pertama salah, antum didoakan keselamatan. Selamat dunia dan akhirat. Rahmat Allah memberikan rahmat dengan melalui salam tersebut, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah keberkahan. Tiga ini ada di satu saat. Makanya tidak ada yang bisa menandingi Islam. Kata Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu sudah tinggi dan tidak ada yang menyaingi ketinggiannya. Makanya kita harus betul-betul memupuk Islam kita, merawat keislaman kita itu dengan belajar. Kita akan semakin mengetahui ilmu, justru itulah kita akan semakin mudah untuk menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ilmunya. Ibarat kata antum dari sini ke mana rumah sakit itu, kalau antum tidak tahu jalannya, apakah antum akan bisa ke sana? Tentu saja tidak. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, bagaimana cara supaya kewajiban itu bisa kita amalkan dengan baik dan dengan mudah? Ilmu. Tidak ada yang lain. Dan Islam semuanya ada di situ. Bukankah yang pertama kali ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW adalah Iqra, bacalah. Ya bacalah. Sementara di agama lain tidak ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di dalam Islam. Nah, kemudian akan juga 4 menit lagi. Bacaan Rasulullah SAW setelah Al-Fatihah. Selanjutnya setelah Al-Fatihah, beliau SAW membaca surat lainnya. Terkadang beliau membacanya dengan panjang dan terkadang dengan singkat jika ada sebab seperti karena akan safar, bepergian jauh, batuk, sakit atau mendengar tangisan bayi. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik, jawwaza zalata yawmin fil fajr. Suatu hari dalam sholat fajar beliau mempersingkat bacaan Al-Qur'an. Dalam hadis yang lain disebutkan alasan sholat subuh faqara'a bi aqsari surataini fil Qur'an. Faqila ya Rasulullah lima jawwazta? Qala sami'tu buka'a sabiyyin fa dhanantu anna ummahu ma'ana tusalli fa aradtu an ufrigha lahu ummahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah sholat subuh dengan membaca 2 surat pendek dalam Al-Qur'an. Maka ditanyakan, wahai Rasulullah, kenapa Anda memendekkan bacaan Al-Qur'an? Jawaza itu artinya khaffafa, yaitu meringankan. Beliau bersabda, aku mendengar tangisan bayi dan aku mengira ibunya sedang sholat bersama kita. Karena aku ingin agar ibunya segera selesai untuk mengurusnya. Beliau SAW juga bersabda, inni la adkhulu fi sholati wa ana uridu italataha. Fa'asma'u buka as-sabi fa'atajawwazu fi sholati mimma a'lam min syiddati wajdi ummihi min buka'ihi. Sesungguhnya aku benar-benar hendak melakukan sholat dan aku ingin memperpanjang bacaannya. Kemudian aku mendengar suara tangisan bayi, lalu aku pun mempersingkat bacaanku dalam sholatku tersebut karena aku tahu betapa gelisahnya hati ibu karena tangisan bayi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan tanya. Gak ada ya, Mas Anand. Semoga bermanfaat
Subhanallah.